Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast santai bersama saya Andre. Dan hari ini tamu kita adalah Alvanisa Sakira, alumni SMK Letris Indonesia 2, Rekayasa Perangkat Lunak jurusannya. Hai Fani, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Gimana saat ini waktu sekolah-sekolah masih ingat kan? Baru lulus juga kan? Alhamdulillah masih sedikit-sedikit inget sih. Iya, Fani ini kan awalnya SMP biasa kan. Nah, awal masuk di SMK ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak ini, adaptasinya bagaimana, Fani ini? Dan kendala-kendalanya apa aja yang ditemui? Untuk adaptasinya yang pertama kan dikenalin dulu tuh soal materi-materinya, dijelasin dari dasar-dasar juga, jadi nggak langsung ke praktek kayak gitu, jadi bisa memahami juga. Nanti lama-lama juga ngerti, soalnya kan diajarinnya sama gurunya tuh dari kayak tentang IT yang basic tuh, baru nanti ke praktek. Iya. Lalu awal-awal pemrograman itu apa aja tuh yang dipelajari? Basic-basicnya seperti apa di kelas 1 itu? Yang pertama kayak tentang objek oriented gitu-gitu kan ada berapa, jadi tuh kalau misalkan di SMK itu kayak kalau mata pelajaran yang kejurusan itu maksudnya ke mata pelajaran produktif, jadi nanti ada mapel yang pro, produktif itu, jadi tergantung di kelas 1 mapel produktifnya apa aja, nanti beda-beda di kelas 2 sama kelas 3. Jadi eh, yang paling dasar sih di kelas 1 itu belum terlalu ke praktek, tapi lebih ke teori teori dulu. Nanti di kelas 3-nya baru di praktek ini. Nah, kalau untuk misalnya program kayak udah memprogram web web itu di kelas berapa dapatnya, Fani? Itu di kelas 3. Di kelas 3 waktu itu makanya bahasa Java sama PHP itu lebih, kalau PHP kan lebih ke web tuh, jadi kayak build web gitu. Kalau Java lebih ke desktop. Hmm. Tapi itu ditutorin sama gurunya, ada panduannya juga. Lalu pas kelas 2 ini kan juga kan ada praktek ini ya, praktek kerja lapangan PKL. Nah, waktu itu penerapan dari yang didapat di sekolah ke tempat PKL itu seperti apa tuh, Fani? Apa sudah mumpunikah yang diajari di SMK Fani tersebut sekolah untuk dipraktekkan di tempat PKL waktu itu? Kalau di tempat PKL saya waktu itu kan di Gigit, jadi dia kayak tempat kursus les gitu untuk kids, buat anak-anak kecil. Di situ tuh ada les kayak robotik, komputer, lukis juga ada. Jadi kalau misalkan penerapan dari SMK ke tempat PKL-nya itu mungkin lebih ke yang di komputernya itu sih, sama robotik. Itu basic-basic tentang komputer aja. Nah, waktu mulai-mulai bisa diajari Java dan MySQL diajari juga ya, Fani ya? Ya dipelajari Nah, tuh buat. Nah, waktu itu sudah praktek-praktek, lalu itu diterapkan bersama-sama dengan sekolah, kira dikembangkan atau bagaimana? Ya waktu itu kalau yang pertama buat tugas dulu kan, waktu itu kayak bikin, tapi webnya nggak terlalu besar banget, jadi kayak yang simpel-simpel aja. Terus kan nanti di kelas 3 akhir itu ada uji kompetensi, nah itu tuh bikin web itu. Nah, jadi kita ngambil webnya dari awal. Nah, ya untuk Fani ini kan banyak nih dari SMP mungkin pengen juga, apalagi IT ya, lagi booming banget semenjak berkembangnya apa online shop kayak Shopee, Tokopedia atau sebutannya unicorn lah kan. Nah, banyak tuh yang pengen cepet-cepet sebelum kuliah IT udah ngambil basic dulu di SMK kan.
rekayasa perangkat lunak seperti ini. Nah, gambaran dari Fani ini yang dipelajarinya seperti apa sih coding-codingannya itu secara gambaran umumnya dah. Kasih sedikit gambaran umum untuk coding-codingannya supaya tidak kaget nanti. Atau tidak salah jurusan setidaknya karena kan harus punya bakat juga kan. Seperti itu. Oke, untuk gambaran umum di jurusan RPL itu, yang pertama eh, kayak biasa aja sih, kayak kalau kita udah paham kayak komputer atau software-software gitu, itu udah gampang buat melanjutinnya nanti. Jadi tuh di RPL itu kan kalau di eh, sebelum kita bikin ngoding atau bikin program gitu pasti ada kayak alurnya dulu tuh. Nah, itu tuh kayak ada use case diagram, activity diagram, terus ada diagram-diagram gitu kayak UML sebutannya. Nah, nanti dari situ itu tuh disebutnya kayak alura gitu, baru nanti diterapin ke codingannya. Jadi biar pas bikin codingannya itu kita tahu apa dulu tuh yang dibikin. Nah, baru tuh itu tuh masuk ke tahap nge-build project-nya itu. Gitu sih paling. Oh ya. Ya baik Fani, itu kan untuk saat ini lanjut IT juga ya kuliahnya Fani ya. Ini ya dia Universitas Negeri ya. Ya, kebetulan saya eh, linear jurusannya dari RL ke IT atau Teknik Informatika di UIN Hidayatullah Jakarta. Ya. Dan Fani ini kalau untuk tipsnya supaya bisa lolos, kan Fani jalur SMPTN ini tanpa tes. Nah, tipsnya itu untuk berani mendaftar SMPTN-nya itu seperti apa, Fani? Supaya bisa lolos juga, misalnya jangan kampus yang terlalu rame, kemudian dari segi peringkat juga, peringkat berapa sampai peringkat berapa di sekolah rankingnya yang mumpuni untuk bisa diajukan untuk SMPTN berani nyobanya gitu. Iya, betul sekali. Saya masuk di PTN ini lewat jalur SNMPTN atau jalur rapot. Jadi tidak ada tes sama sekali. Jadi awalnya waktu itu dari guru BK sih. Jadi kita sering-sering aja konsul ke guru BK, tanya-tanya kayak jalur-jalur buat masuk kampus tuh ada apa aja. Terus pas SNMPTN itu ditawarin kayak siapa yang mau ikut, tapi syaratnya nanti kumpulin rapot dari semester 1 sampai semester 5. Terus juga jangan sampai ada nilainya yang merah atau di atas KKM. Nanti dari kalau udah dikumpulin itu semua rapotnya, nanti diseleksi dulu tuh satu sekolah. Jadi siapa aja yang eligible gitu, yang bisa lolos buat daftar SNMPTN ke kampusnya. Jadi dari satu sekolah itu tuh disaring dulu. Nanti kalau udah ada pengumumannya siapa yang eligible buat lanjut, setelah itu baru nanti pas udah ada pembukaan buat daftar ke kampusnya kan biasanya lewat web SNMPTN tuh. Nah, nanti daftar aja. Kalau bisa sih memilih kampusnya yang satu daerah sama tempat tinggal kita karena peluangnya lebih besar karena kita kan putra-putri daerah yang artinya kalau misalkan kita di daerah sini terus kampusnya di daerah sini jadi peluangnya lebih besar gitu. Terus juga lihat dari nilainya, saingannya cocoknya kayak kita masuknya di mana nih dengan nilai segini, kayak kalau misalkan belum yakin nilainya tinggi jangan daftar ke PTN uh, yang famous tuh yang tinggi-tinggi, jangan dulu. Yang penting yang dekat-dekat aja dulu biar bisa lolos. Ya, Fani. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini bincang-bincang santai dengan tips-tips mengenai program di rekayasa perangkat lunaknya dan juga tips-tips untuk lolos SMPT-nya. Terima kasih, Fani. Ya, sekian podcast santai kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.